杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini Zhan Yuan mencibir dari samping. Tuan, kenapa repot-repot berdebat dengan orang seperti itu? Kemampuan bela dirinya memang mengesankan, tapi dia terlihat muda. Sekalipun dia seorang alkemis, dia tidak akan ada apa-apanya di hadapan Anda. Sekarang Anda berada di puncak seluruh wilayah bintang. Jode tersenyum bangga menatap Yang Ke dengan sedikit jijik. Puncak? Belum tentu. Yang Ke terkekeh. Meskipun tidak banyak alkemis tingkat Raja Kekosongan, saya tahu seseorang yang lebih muda dari Tuan ini dan pasti akan melampaui Tuan ini di masa depan. Yang Ke tentu saja mengacu pada Xian Ningsang. Lelucon apa? Geram Jode. Raut wajahnya dipenuhi amarah. Saya telah mencapai puncak Raja Kekosongan bawah dan bisa menembus Raja Kekosongan tengah kapan saja. Siapa di seluruh bintang ini yang bisa melampaui saya? Membahas bidang keahliannya, aura Jode semakin agresif, menolak untuk mengakui kekalahan. Tuan, Anda tidak percaya pada saya? Yang Ke menyeringnya padanya. Anda panggil orang itu dan saya akan menantangnya berduel, dan dia akan mengaku kalah. Jode mendengus dingin. Orang itu jutaan mil jauhnya dan mustahil untuk memanggilnya dalam waktu dekat. Tapi jika Tuan ingin bertanding, bagaimana kalau saya menantang Anda? Saya akui saya masih sedikit tertinggal di belakangnya dalam alkimia. Tapi jika Anda bisa mengalahkan saya akan mengakui kata-kata Anda. Tapi jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Di tangga depan aula, sekelompok orang menatap Yang Ke dengan takjub. Seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan mulut Zhong Ao terbuka lebar. Cukup lebar untuk menampung kepalan tangan. Ekspresi Ai-O juga berubah. Pikirannya dipenuhi berbagai pikiran. Tiba-tiba seolah memahami maksud Yang Ke, sehingga matanya berbinar penuh rasa syukur. Bagaimanapun Yang Ke tampak cukup cakap. Pria yang pantas untuk diajak berteman. Apa? Apa yang baru saja Anda katakan? Jode menatap Yang Ke dengan heran. Agak mempertanyakan apa yang baru saja didengarnya. Tuan, Anda terlihat sangat tua, desa Yang Ke. Saya baru saja berkata, Tuan, mengapa Anda tidak bersaing dengan saya dalam alkimia? Anda ingin bersaing dengan saya dalam alkimia? Jode tertawa terbahak-bahak, suaranya mencemooh. Saya tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Anda. Itu bukan urusan Tuan, tapi Anda putuskan saja apakah Anda berani atau tidak. Apa Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan? Apa Anda pikir memprovokasi saya akan berhasil? Jika saya setuju untuk bersaing dengan Anda, maukah Anda bersaing dengan saya dalam menyempurnakan pil transformasi jiwa primordial? Jode mencibir pada Yang Ke. Hei Tuan, Anda sungguh bijaksana. Saya baru saja memikirkan itu. Seru Yang Ke terkejut. Pikiran semua orang berpacu dan mereka segera menyadari apa yang sedang direncanakan Yang Ke. Jika Jode benar-benar marah dan menantang Yang Ke dalam kontes alkimia, maka Yang Ke bisa saja membuat kompetisi itu tentang pemurnian pil pengubah jiwa primordial. Lalu untuk menang, Jode pasti akan mengerahkan segenap upaya dan berhasil. Ini akan menghindari bahaya bagi Danu Gubi dan memenuhi kebutuhan mendesak Presiden Ai-O. Soal apakah Yang Ke benar-benar bisa memberikannya, siapa yang peduli? Kalah dari seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan dalam alkimia bukanlah hal yang memalukan. Kalah dalam duel 1 lawan 1 dengan seorang alkemis akan sangat memalukan. Trik Anda tidak ada apa-apanya. Saya tidak akan tertipu. Jode mendengus.
menatap Yangke dengan jijik. Ekspresinya seolah berkata, "Saya sudah tahu maksud Anda." "Tuan, Anda salah paham." Yangke tersenyum tipis. "Bagaimana kalau begini? Agar kompetisi ini lebih adil, yang tambahkan sedikit hadiah." "Hadiah apa?" tanya Jode dingin. "Kalau saya kalah, saya akan jadi pengawal Anda selama 1000 tahun." Ekspresi Yangke menegang dan ia berkata dengan suara berat. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut, memandang Yangke seolah-olah ia idiot. Bahkan Jode pun tampak tergoda. Meskipun ia seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan dan memiliki banyak pengikut yang kuat, ia tidak memiliki seorang master Raja Kekosongan. Bagaimanapun para master alam Raja Kekosongan itu arogan dan angkuh. Mereka mungkin sopan ketika meminta alkimia, tetapi bagaimana mungkin mereka ditipu dan diperbudak olehnya. Terlebih lagi, Yangke bukan sekadar master alam Raja Kekosongan biasa, melainkan Raja Kekosongan level kedua. Melihat keseluruhan penjuru bintang, tidak banyak master seperti itu. Dengan kekuatan Raja Kekosongan tingkat kedua yang dimilikinya, ditambah status Jode sebagai alkemis Raja Kekosongan, dia akan tidak tertandingi di seluruh wilayah bintang. Tak pelak, Jode tergoda. Meskipun ia merasa itu jebakan Yangke, kepercayaan dirinya pada kemampuan alkimianya sendiri membuatnya ingin menerima tawaran itu tanpa ragu. "Yangke!" seru Sui Yue seolah mencoba membujuknya, tetapi Yangke mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian dia menatap Jode dan berkata dengan tenang, "Saya Yangke adalah orang yang rendah hati, tetapi sekarang saya telah mencapai level Raja Kekosongan tingkat kedua dan berada di puncak kesehatan saya. Jadi saya seharusnya tidak memiliki masalah hidup selama 1000 tahun. Saya akan menjadi pengawal Anda selama 1000 tahun, lebih dari cukup waktu. Jadi saya hanya ingin tahu apakah Anda berani menerima taruhan ini." Aio terharu. Begitu pula banyak alkemis lainnya, semuanya tercengang oleh langkah Yangke yang menakjubkan. Ekspresi Jode berubah sejenak sebelum ia mengangguk. "Anda benar, tawaran ini sungguh menarik bagi saya, tapi menjadi pengawal saja tidak cukup. Saya menuntut kepatuhan Anda." Mendengar kata-kata ini, wajah Aio menjadi muram. Raut ketidaksenangan yang mendalam terlihat jelas. Seorang ahli alam Raja Kekosongan selalu bersikap angkuh dan superior, bahkan jika mereka menahan kesombongan mereka di depan Jode. Itu karena rasa hormat. Tawaran Yangke untuk menjadi pengawal Jode selama 1000 tahun sudah sangat tidak dapat dipercaya bagi Aio. Sebuah usaha yang sungguh tak tertahankan. Ia sendiri tidak akan pernah menyetujuinya. Namun Jode jauh dari puas, menuntut kepatuhan Yangke yang teguh. Jadi dia bukan lagi sekadar pengawal, melainkan seorang pelayan. Satu-satunya tanggung jawab seorang pengawal adalah melindungi keselamatan pribadi Jode. Tetapi seorang pelayan berbeda. Seorang pelayan diharapkan untuk melaksanakan perintah Jode, sepenuhnya mengabaikan martabat mereka. Jadi ini merupakan penghinaan bagi seorang ahli alam Raja Kekosongan. Bagaimanapun lagi pula, Aio juga seorang ahli alam Raja Kekosongan. Dan seperti Yangke, berada di level kedua. Jadi ia berempati dengan kesulitan Yangke saat ini dan tak pelak lagi menjadi marah. Jode tampak tidak siap menerima tawaran Yangke. Ia mengira Yangke akan menawar dan tawarannya hanyalah cara untuk memaksimalkan keuntungannya. Ia bahkan dengan cepat menyusun beberapa rencana cadangan, seperti menuntut Yangke mematuhi perintahnya tanpa syarat beberapa kali. Tetapi yang mengejutkan, rencana itu terbukti sia-sia. Ia tertegun sejenak, tetapi kemudian berkata, 1000 tahun tidak cukup, 2000. Oke. Yangke setuju tanpa berpikir 2 kali. Tuan Jode, Aio tiba-tiba berteriak. Bukankah tawaran ini agak berlebihan? Dia akhirnya tak kuasa menahan amarahnya. Keterlambatan Jode tiba di kota Suitian sudah cukup. Ia telah mengancamnya dengan pernikahan Sui Yue. Dan sekarang ia bertindak lebih jauh dengan memperpanjang batas waktu 1000 tahun menjadi 2000 tahun. Dengan perbudakan 2000 tahun, siapa yang tahan? Bahkan Aio tidak tahan.
Bagaimanapun tawaran Jangke untuk menantang Zode dalam kompetisi alkimia adalah demi keuntungan Gu Pihu. Meskipun Ai-Oh tidak tahu alasan Jangke, ia sangat berterima kasih. Terlepas dari berhasil atau tidaknya, ia berhutang budi kepada Jangke yang sangat besar. Raja kekosongan tingkat kedua mana yang rela mengorbankan 1000 atau 2000 tahun kebebasan untuk hal seperti itu? Hanya satu orang. Maka tanpa ragu ia berdiri, membalikkan pendiriannya sebelumnya dan menuduh Zode. Jika ia bahkan tidak memiliki keberanian dan ketegasan sebanyak ini, maka ia tidak layak menjadi presiden Kamar Dagang Heng Luo. Namun Zode mencibir. Dia sudah setuju, Presiden Ai-Oh, mengapa Anda begitu cemas? Yang kamu menatap Ai-Oh dan tersenyum tenang. Presiden Ai-Oh harap bersabar, meskipun saya menjanjikan 2000 tahun. Apakah Tuan ini dapat hidup selama itu? Masih belum pasti. Kata-katanya merupakan kutukan halus atas kematian dini dan reinkarnasi Zode. Zode adalah seorang pejuang tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan, dan ia telah hidup cukup lama. Jika tidak, ia tidak akan menjadi seorang alkemis tingkat raja kekosongan. 2000 tahun ke depan memang akan menjadi perjalanan yang panjang baginya. Wajah Zode memucat dan ia mendengus dingin. Jangan khawatir, untuk taruhan hari ini saya akan berusaha keras untuk bertahan hidup selama 2000 tahun. Saya harap begitu. Jangke tersenyum tipis. Ai-Oh menghela nafas lalu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Jangke. Saudara Yang, mulai sekarang Anda dan saya adalah saudara. Saya akan mencatat apa yang terjadi hari ini. Mulut Jangke berkedut, jauh di lubuk hatinya, beragam emosi membanjirinya, seperti toko rempah-rempah yang terbalik. Segala macam perasaan bergejolak di hatinya dan ia tak tahu harus senang atau sedih. Jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, taruhan saya sudah ditetapkan, bagaimana dengan taruhan Anda, Tuan? Ekspresi Zode tegas. Menurut Anda, apa yang harus saya taruh? Jangke tersenyum tipis. Saya bertaruh pada kebebasan pribadi saya. Kalau begitu, bukankah seharusnya Tuan melakukan hal yang sama demi keadilan? Zode mengerutkan kening, tetapi tidak langsung menjawab. Apa? Tuan, Anda tidak berani menerimanya. Apa Anda tidak percaya diri dengan kemampuan alkimia Anda dan berpikir Anda akan kalah dari saya? Jangke mengorbankan api amarah. Lelucon, geram Zode. Dalam alkimia saya tidak akan kalah dari siapapun. Memprovokasi saya tidak akan berhasil. Jangke dengan nada sarkastik. Tuan, Anda tidak boleh kalah. Ya, Anda sangat pendendam dan saya tidak ingin Anda mempertaruhkan kebebasan Anda selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau begini? Selama sisa hidup Anda, sempurnakan 100 ramuan tingkat raja kekosongan untuk saya setiap tahun. 100 pil per tahun? Jawab Zode memerah. Tidakkah menurut Anda itu agak keterlaluan? Sebelum Jangke sempat berkata apa-apa, Yong Ao yang berdiri di dekatnya berkata dengan dingin. Tuan, Anda salah. Jangke mempertaruhkan 2000 tahun kebebasannya. Dia ahli tingkat kedua alam raja kekosongan. Tidakkah Anda pikir Anda seharusnya menawarkan imbalan yang sebanding? 100 ramuan tingkat raja kekosongan per tahun mungkin tidak tampak banyak bagi Anda. Tetapi 2000 tahun kebebasan adalah beban berat bagi Jangke. Tuan, Anda seorang pria bermoral tinggi, namun Anda tidak bisa menerima ini atau itu. Apakah Anda hanya mengandalkan senioritas Anda? Yong Oh telah menyaksikan drama itu cukup lama dan kesabarannya habis. Sebagai sesama alkemis, meskipun ia agak meremehkan karakter Zode, ia tetap menghormatinya. Bagaimanapun seorang guru adalah ahli di bidangnya. Namun sekarang, karakter orang tua ini bahkan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dibandingkan dengannya, karisma Jangke sungguh tak terkira agungnya. Sehingga sedikit rasa hormatnya terhadap Zode lenyap. Zode tetap tak bergerak oleh kata-kata Zhong Ao dan mencibir. Menurut saya, kebebasan pribadinya tak ada nilainya. Tapi jika saya memberi Anda 100 ramuan saja setiap tahun,
itu akan membuat orang-orang patah kepala dan membunuh banyak orang. Itu masuk akal. Yang mengejutkan semua orang, Yanke mengangguk setuju. Bagaimana kalau begini? Saya tidak mau 100 ramuan dari Anda setiap tahun. Bagaimana kalau 80? 50, tidak lebih. Jadi melambaikan tangannya. 70. 60. Setuju. Di bawah tatapan tertegun kerumunan, keduanya terlibat dalam tawar-menawar cepat. Akhirnya sepakat dengan angka 60 ramuan raja kekosongan per tahun. Meskipun sedikit lebih rendah dari yang diusulkan Yanke, 60 ramuan raja kekosongan tetap merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Di seluruh wilayah bintang ini, setiap ramuan tingkat raja kekosongan adalah harga yang akan diperjuangkan semua orang. Harga yang akan mereka pertaruhkan nyawa mereka. Hanya seorang master seperti Yode yang bisa dengan mudah menawarkan lebih dari 60. Wah, setelah persyaratan disetujui, sisi ganas Yode muncul. Melototi Yanke dengan seringnya licik. Taruhan hari ini antara Anda dan saya dibuat di hadapan Presiden I.O. dan semua alkemis kelas kekosongan ini. Jika Anda berani mengingkari kekalahan Anda, jangan khawatir. Presiden I.O. adalah sosok yang terhormat di dunia perbintangan, dan dia bertindak tanpa pandang bulu. Tidak seperti beberapa orang yang berusaha mendapatkan reputasi melalui tipu daya. Saya ingin dia bertindak sebagai penengah. Jika salah satu dari kita berani mengingkari kekalahan kita, Presiden I.O. akan membunuh kita di tempat. Yanke menawarkan sambil menyeringai. Ekspresi Yode berubah. Sedikit ketakutan terpancar di matanya. Dia baru berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Jika I.O. benar-benar berniat membunuhnya, dia tidak akan selamat besok. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius. Bukannya saya meragukan karakter Presiden I.O., tapi Anda juga seorang ahli di level kedua alam raja kekosongan. Level kultivasi yang sama dengan Presiden I.O. Jika Anda mencoba melarikan diri, Presiden I.O. mungkin tidak akan bisa menghentikan Anda. Wajah I.O. menjadi dingin dan tepat saat ia hendak berbicara, fluktuasi energi halus tiba-tiba melonjak, menembus kehampaan. Dan sesosok tiba-tiba muncul. Kemudian orang itu tersenyum sesegar angin musim semi. Rambut dan janggutnya putih semua, tetapi kulitnya kemerahan. Ia tampak seperti seorang pemuda dengan pedang panjang bersarung tersampir di punggungnya. Berdiri tegak, ia tampak seperti pedang tersembunyi yang tak tertandingi. Sosok yang tangguh. Dengan tangan di belakang punggungnya, ia turun dari langit tersenyum. Jika I.O. tidak bisa menghentikannya, saya akan melakukannya sendiri. Bagaimana menurut Anda, Tuan Yode? Mendengar suaranya, semua orang bereaksi dan segera menoleh ke arahnya. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, I.O. terkejut dan segera mengepakkan tinjunya memberi hormat. Paman Long, apa yang membawa Anda ke sini? Panggilan I.O. langsung mengungkapkan identitasnya. Long Tiansang, satu-satunya ahli raja kekosongan tingkat ketiga di kamar dagang Heng Luo, sosok di puncak bintang bintang. Bintang ungu diperintah oleh Kuang Xizong dan kamar dagang Heng Luo dipimpin oleh Long Tiansang. Keduanya adalah tokoh tangguh yang menguasai dunia. Namun dalam hal ketenaran, reputasi Long Tiansang jauh melampaui Kuang Xizong 1000 tahun yang lalu. Setelah baru saja naik ke tingkat ketiga alam raja kekosongan, Long Tiansang entah mengapa pergi ke sebuah bintang kultivasi dan membantai puluhan sekte, baik besar maupun kecil di sana. Daerah di sekitar bintang kultivasi itu bagaikan sungai darah dan gunung mayat, sehingga pandangannya menyerupai neraka. Setelah pertempuran itu, Long Tiansang menjadi terkenal, sehingga semua orang di wilayah bintang marah ketika membicarakannya. Tak seorang pun tahu persis konflik atau dendam antara Long Tiansang dan sekte-sekte yang telah musnah. Kecuali rumor yang menyebutkan bahwa ia melibatkan seorang wanita. Sejak saat itu, Long Tiansang menghilang. Tak seorang pun pernah melihatnya selama 1000 tahun terakhir. Kecuali fakta bahwa ia tinggal di bintang Suiyue. Berkultivasi secara menyendiri di suatu tempat. Namun hari ini ia tiba-tiba muncul kembali.
Menghadapi Raja Kekosongan, seorang ahli tingkat 3, tak seorang pun berani bersikap tidak hormat. Semua orang mengepakkan tangan dan membungkuk, bahkan Jode. Long Tiansang terkekeh dan membalas sapaan itu, berkata dengan tenang. Setelah puluhan tahun berpisah, sikap Tuan tetap sama. Jadi Tiansang sangat terhibur. Tetua Long, Anda sangat sopan. Jode mengangguk. Paman Long, mengapa Anda begitu tenang hari ini? Tanya Aio terkejut. Meskipun orang lain mungkin tidak memahami temperamen Long Tiansang, ia sangat mengenalnya. Di seluruh wilayah Bintang, ia adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Long Tiansang. Biasanya, bahkan jika ia ingin bertemu Long Tiansang, itu tidak mudah. Ia sering ditolak ketika hendak menyambutnya, memaksanya mundur dengan malu. Namun hari ini, ia tiba-tiba muncul, membuat Aio terkejut. Hanya ingin ikut bersenang-senang? Long Tiansang terkekeh. Ia memiliki sikap yang berwibawa, namun memancarkan aura hangat dan ramah. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasakan keakraban. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Yangke. Ini Yangke kan? Bolehkah saya memanggil Anda dengan namamu? Tentu saja. Yangke mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, Anda baik sekali. Kamar dagang yang luas saya akan menjadi sekutu Anda mulai sekarang. Datanglah kapanpun Anda mau, tak perlu terlalu pendiam. Kata Long Tiansang sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda senior. Saya pasti akan menjadikan tempat ini rumah saya. Yangke segera memanfaatkan situasi ini sehingga Sui Yue yang mendengarkannya di dekatnya memahami maksud Yangke. Dan secercah rasa malu sekaligus bahagia terpancar dari mata indahnya. Sementara itu wajah Jode sedikit muram setelah mendengar kata-kata Long Tiansang. Meskipun Long Tiansang tidak banyak bicara, tetapi dari sini saja ia tahu Long Tiansang agak tidak senang dengan tindakannya. Kalau tidak, mengapa ia begitu dekat dengan Yangke? Tapi memangnya kenapa? Dibandingkan dengan dirinya sendiri, seorang Raja Kekosongan tingkat ketiga secara teori berada di level yang sama. Jadi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagus. Long Tiansang mengangguk, tampak senang dengan penampilan Yangke. Kemudian mengganti topik pembicaraan, ia terkekeh. Karena Anda sudah bertaruh dengan Master Jode hari ini, jangan menyangkal kekalahan Anda. Saya datang untuk ikut bersenang-senang, jadi saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jika Anda berani kabur, saya akan membunuh Anda. Dia berbicara sambil tersenyum dan nadanya tanpa niat membunuh. Namun yang lain tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dengan Raja Kekosongan tingkat ketiga yang memimpin tempat ini, siapa yang berani membatalkan taruhan mereka? Itu sama saja dengan mencari kematian. Jangan khawatir senior, saya orang yang berintegritas dan tidak akan pernah mengingkari janji saya. Baguslah. Long Tiansang menatap Jode lagi. Tuan, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lega saya di sini untuk memimpin? Cukup Tetua Long. Jode mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Sudah lama sejak saya melihat sesuatu yang menarik ini dan saya ingin melihat pertunjukan yang bagus. Long Tiansang tersenyum tipis. Begitu selesai berbicara, ia menghilang seperti asap. Meskipun dia tampak pergi, tapi semua orang tahu ia belum pergi jauh. Ia hanya mundur karena kehadirannya terlalu menekan. Saudara Yang, apa Anda benar-benar akan melakukan ini? Aio menatap Yangke dan ekspresi serius, tidak ingin Yangke bersaing dengan Jode dalam alkimia. Karena dia merasakan campuran rasa terima kasih dan ketidakberdayaan atas usulan itu. Rasanya seperti anak berusia 3 tahun yang mencoba beradu kekuatan dengan orang dewasa. Yang pertama tak punya peluang menang. Tapi Yangke merasa kata-kata saudara yang menjengkelkan. Namun dia tak sanggup mengungkapkannya, jadi ia berpura-pura acuh dan berkata, Senior Long sudah muncul di sini, apa saya masih bisa menyesalinya? Tentu saja tidak. Dari kehampaan tawa Long Tiansang bergema, tawa yang seolah menertawakan kemalangan orang lain, membuat gigi Sui Yue gatal karena marah. Aio menghela nafas berat. Kalau begitu, kalian berdua boleh mulai.
Saya Paman Long dan semua tuan akan menjadi saksi. Dia tahu bahwa saat ini tak ada cara untuk membalikkan keadaan. Namun ia juga telah memutuskan jika Yang Ke kalah telak, ia akan membantunya lolos. Bahkan dengan mengorbankan reputasinya. Lagi pula Yang Ke terjun ke dalam masalah ini karena insiden istrinya. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa Yang Ke melakukan ini. Anda sudah tamat. Yan Yuan yang berdiri di samping Jode tertawa terbahak-bahak. Raut wajahnya penuh kemenangan. Tuan, jangan ragu lagi. Beritahu dia bahwa Anda adalah alkemis terhebat di dunia. Kenapa Anda harus memberitahu saya? Jode mendengus, matanya setengah tertutup saat menatap Yang Ke. Apa yang ingin Anda ajak berkompetisi dengan saya? Jangan menuduh saya menindas. Ini kompetisi ini terserah pada Anda. Apapun jenis ramuannya, saya akan meminumnya. Dia bersikap seolah-olah yakin akan kemenangan, menatap Yang Ke dengan jijik. Sungguh konyol. Ada orang bodoh seperti itu di dunia ini yang benar-benar ingin berkompetisi dengannya dalam alkimia. Jadi Yang Ke akan menunjukkan padanya bagaimana caranya untuk tunduk. Saya sudah memberitahu Anda isi kompetisinya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pil pengubah jiwa primordial. Yang Ke tersenyum tipis. Tidak. Sebelum Jode sempat berkata apa-apa, Ai-Oh tiba-tiba meraung, menatap Yang Ke dan ekspresi serius. Sudah Yang, coba ramuan lain. Pil pengubah jiwa primordial benar-benar kualitasnya terlalu tinggi. Itu adalah ramuan tingkat raja kekosongan tingkat menengah. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan seorang alkemis tingkat raja kekosongan. Jadi, alkemis tingkat kekosongan tingkat atas tidak memenuhi syarat untuk menyempurnakannya. Dan itu hanya akan membuang-buang bahan obat. Jelas dia berpikir, meskipun kultivasi seni bela diri Yang Ke sangat maju, dan dia belum terlalu tua. Dia pasti terobsesi dengan seni bela diri selama bertahun-tahun. Seberapa tinggi pencapaiannya dalam alkimia. Seberbakat apapun dia tidak mungkin mencapai level alkemis tingkat raja kekosongan. Jadi memilih pil pengubah jiwa primordial sebagai subjek kompetisi berarti dia sudah kalah. Bahkan sebelum kompetisi dimulai. Ai-Oh berterima kasih kepada Yang Ke karena telah mempertimbangkan Gu Bihu. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya melompat ke dalam api unggun dan mengabaikannya. Jika begitu, orang seperti apa dia nantinya? Maka ia langsung menolaknya. Jadi dia menatap Yang Ke dengan penuh semangat dan berkata, mengapa tidak memilih pil huyuan? Semua orang sudah sering menggunakan benda semacam ini sebelumnya dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pil huyuan, ramuan spiritual yang digunakan oleh prajurit tingkat rendah untuk memulihkan energi suci mereka, yang merupakan kelas yang lebih rendah. Ai-Oh merasa Yang Ke seharusnya bisa menyempurnakannya. Jika ia bisa, ia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Jode. Jika ia cukup beruntung untuk menciptakan Danwen, ia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Jong-Oh juga mengangguk setuju, berpikir bahwa memilih Hui Yuandan adalah pilihan yang lebih baik. Ia tahu Yang Ke memiliki beberapa keterampilan alkimia, bahkan lebih menyempurnakan ramuan spiritual dengan Dan Yun. Memurnikan Hui Yuandan dengan Danwen pasti akan sangat mudah, karena Jode mengizinkan Yang Ke untuk memilih isi kompetisi. Ia tidak bisa menyanyiakan keuntungan ini. Tapi Yan Yuan menghela dan berkata, dia sudah bilang akan memilih pil pengubah jiwa primordial. Dia sangat yakin bisa menyempurnakannya. Meskipun saya tidak terlalu berbakat, saya ingin mengamati kemampuan alkimianya. Bagaimanapun membuat ramuan tingkat raja kekosongan itu langka. Setuju. Para alkemis yang hadir semua bersemangat. Mereka juga ingin menyaksikan penyempurnaan ramuan tingkat raja kekosongan. Dibandingkan dengan pil pengubah jiwa primordial, pil Hui Yuan lebih condong ke yang terakhir. Jadi setelah mendengar kata-kata Yan Yuan, mereka semua menyatakan persetujuan. Wajah Ai-Oh pucat dan matanya yang tajam menatap tajam ke arah Yan Yuan, yang membuat Yan Yuan mundur, lalu tersenyum malu. Presiden Ai-Oh, mohon maafkan saya
Sebagai seorang alkemis, saya hanya mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang saya sendiri. Saya memang agak ceroboh, tetapi sebagian besar dari Anda di sini mungkin memiliki pendapat yang sama. Presiden, sebaiknya Anda bertanya kepada mereka. Tidak perlu, ayo kita pilih pil transformasi jiwa primordial. Yang melambaikan tangannya. Sudahkah Anda memikirkannya? Tanya Jody dingin. Tuan, Anda kurang percaya diri. Yang tersenyum tipis. Saya hanya khawatir Anda tidak akan bisa tertawa lagi. Jody mendengus. Jangan pikir saya tidak tahu rencana Anda. Baiklah, saya akan menyempurnakan pil transformasi jiwa primordial dan memenuhi keinginan Anda. Sampai sekarang dia masih percaya bahwa Yangke menukar kebebasan pribadinya demi kesempatan menyelamatkan Gubihu. Dia percaya bahwa semua yang dilakukan Yangke hanya demi pil transformasi jiwa primordial itu. Dan dia sama sekali tidak percaya Yangke bisa menyempurnakan ramuan tingkat raja kekosongan. Presiden I.O., tolong bawakan bahan-bahannya, kata Jode kepada I.O., yang membuat I.O. mengerutkan kening dan berkata, hanya ada satu set bahan, yang lainnya mudah. Tetapi hanya ada satu ramuan batin rusa 7 warna. Saya khawatir kalian berdua tidak akan mampu bersaing dalam menyempurnakan pil transformasi jiwa primordial. Itu di luar kendali saya. Jode menggelengkan kepalanya. Bahan-bahan yang Anda siapkan itu awalnya untuk saya. Soal dari mana dia mendapatkannya, itu urusannya. Kalau dia bahkan tidak bisa mengumpulkannya, anggap saja dia pecundang. Tuan, kalau begitu, bukankah itu agak tidak adil? Wajah I.O. muram. Dia ditakdirkan untuk belajar dari pelajaran ini. Jadi tetap bergeming dan mencibir. Anak muda selalu sombong dan angkuh, tidak menyadari betapa luasnya dunia. Hanya setelah mengalami beberapa kemunduran, mereka bisa menjadi dewasa dan teguh. Mari kita anggap kejadian hari ini sebagai pelajaran baginya. Tetua Long, bagaimana menurut Anda? Tanya Jode menatap kehampaan, tapi tak ada jawaban untuk beberapa saat sebelum suara Long Tiansang terdengar. Nadanya tanpa emosi. Tuan, Anda benar. I.O. tolong serahkan bahan-bahan yang sudah disiapkan kepada Tuan. Paman! I.O. terkejut. Jika itu masalahnya, Yangke tidak akan punya harapan untuk menang. Tanpa bahan-bahan untuk pil transformasi jiwa primordial, apa yang bisa diperebutkan? I.O. tahu betapa langkanya inti batin rusa 7 warna. Ia telah mengerahkan seluruh kamar dagang yang luar untuk menemukan satu yang sebagian besar energinya telah terkuras habis. Jadi sama sekali tidak ada hal seperti itu di dunia. Karena Yangke begitu ngotot, dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan. Mungkin dia punya bahan-bahan lain? Silakan saja yang sudah Anda siapkan kepada Tuan Zode. Suara Long Tiansang menggema dari kehampaan. Mendengar ini, I.O. terkejut dan menoleh ke arah Yangke dengan tatapan penuh tanya. Namun Yangke tersenyum tipis, dan dengan jentikan tangannya, sebuah inti dalam warna-warni muncul di telapak tangannya. Pancaran ini bahkan lebih intens daripada yang dihasilkan I.O. sebelumnya. Dia memilikinya. Seru semua orang, dan banyak alkemis menatap dengan rakus inti dalam di tangan Yangke. Jika kedua inti dalam itu diletakkan berdampingan, keduanya akan tampak hampir identik. Tetapi, mengapa inti dalam ini terasa sedikit berbeda dari yang dihasilkan Presiden I.O.? Gumam seseorang dalam hati. Memang sedikit berbeda, kelihatannya sama, tetapi sebenarnya ada beberapa perbedaan halus. Apakah ini benar-benar inti dalam dari rusa 7 warna? Ini adalah inti dari varian rusa 7 warna, bukan binatang kuno yang sebenarnya. Tetapi binatang itu juga memiliki jejak garis keturunan rusa 7 warna di masa hidupnya. Jelas Yangke sambil tersenyum. Benda ini telah tersimpan di cincin luar angkasanya selama bertahun-tahun. Benda ini diperolehnya saat ia memburu rusa 7 warna di dataran di luar Taman Kekaisaran selama perjalanannya ke sana. Dan dia belum pernah menggunakannya. Tetapi sekarang ia memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Jadi begitu, sayang sekali. Desa Yong Au.
Apa maksud Anda? Ai-Oh yang sudah menganggap Yang Ke sebagai salah satu darinya bertanya dengan gugup setelah mendengar kata-kata Jong-au. Salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil transformasi jiwa primordial adalah inti dalam rusa 7 warna. Meskipun yang dimiliki Yang Ke hampir tidak memenuhi persyaratan, inti tersebut tidak murni, sehingga jauh lebih sulit untuk disempurnakan. Yang Anda, adapun yang dikumpulkan presiden sebelumnya, meskipun kehilangan sejumlah besar energi, itu adalah inti dalam rusa 7 warna asli. Jika menggunakannya pasti akan memberikan beberapa keuntungan. Jelas Jong-au. Bagaimanapun dia adalah seorang alkemis tingkat kekosongan tingkat atas. Meskipun belum menguasai pil transformasi jiwa primordial, ia telah mengusulkan resepnya, membuatnya secara alami sangat berpengalaman dalam hal tersebut. Jadi kata-katanya penuh wibawa. Mendengar ini wajah Ai-Oh menjadi muram. Anda mencoba menantang saya dengan inti dalam yang cacat. Jode tertawa. Nah, saya sarankan Anda untuk segera mengaku kalah. Jika tidak, Anda akan mempermalukan diri Anda sendiri nanti. Jika inti yang cacat saja tidak cukup, bagaimana kalau menambahkan ini? Yang Ke tersenyum tipis. Saat ia berbicara, benda lain muncul di telapak tangannya. Dan saat benda itu muncul, aroma aneh menguar di udara. Seketika menjernihkan pikiran dan memfokuskan perhatian semua orang. Bahkan semua emosi negatif dalam diri mereka sirna. Saset aroma yang cocok dengan rusa batin. Mata Jong-au berbinar, lalu ia menepuk pahanya sambil menyeringai. Hebat, kalian berdua berada di garis yang sama sekarang. Ai-Oh juga merasa bersemangat mengetahui bahwa dengan bantuan saset aroma yang cocok dengan rusa batin, kelemahan Yang Ke akan langsung tereliminasi. Namun wajah Jode menggelap dan ia berkata, Anda benar-benar berhasil memburu varian rusa 7 warna. Meski begitu, apa Anda benar-benar berpikir kemampuan alkimia Anda bisa melampaui saya? Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Akui kekalahan karena Anda tidak punya kesempatan. Tuan, saya juga memberi Anda satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, kompetisi hari ini akan menjadi noda seumur hidup bagi Anda dan merusak reputasi Anda. Balas Yang Ke. Percuma bicara tanpa mengerti, karena Anda sudah punya bahannya. Ayo kita mulai, dan saya akan meyakinkan Anda. Yang Ke menoleh ke Ai-Oh, mengepakkan tinjunya dan berkata, tolong Presiden Ai-Oh cari tempat yang cocok. Aula alkimia tidak jauh dari sini. Ayo kita ke sana. Ada api tanah murni dan juga tungku alkimia tingkat raja kekosongan. Ai-Oh berbicara memimpin jalan. Dan yang lain juga bergegas mengikuti. Para alkemis tingkat kekosongan sekarang bersemangat. Wajah mereka memerah dan mereka berkumpul di sekitar Master Jode. Memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepadanya. Karena seorang alkemis tingkat raja kekosongan bukanlah seseorang yang bisa mereka temui begitu saja. Dan hari ini adalah kesempatan emas. Jadi mengapa tidak memanfaatkannya? Terlepas dari karakter Jode, kemampuan alkimianya tidak perlu diragukan lagi. Beberapa kata bimbingannya pernah mendorong Zhan Yuan hingga ke tingkat alkemis kekosongan tingkat menengah. Di antara banyak alkemis yang hadir, banyak yang membanggakan bakat yang jauh lebih unggul daripada Zhan Yuan. Percaya bahwa beberapa kata bimbingan Jode pasti akan bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Mungkin didorong oleh keinginan untuk menjaga citranya, Jode dengan mudah menerima semua pertanyaan dan tantangan para alkemis dan menjawabnya dengan cermat. Banyak yang merasakan manfaat besar dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Hanya Jong-au yang tetap berada di sisi Yang Ke tidak menyadari kegembiraan itu. Zhan Yuan yang tampak penuh kemenangan sesekali melirik Yang Ke, senyum sinis penuh kepuasan tersungging di wajahnya. Tuan, saya mengalami masalah beberapa hari yang lalu dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bisakah Anda memberi saya pencerahan? Zhan Yuan tiba-tiba bertanya. Para alkemis mendengarkan dengan seksama, ingin mendengar apa yang dikatakan Zhan Yuan. Oh, apa masalahnya? Tanya Jode dengan tenang. Ada seorang alkemis muda yang masih pemula. Dia ingin bersaing dengan saya dalam alkimia.
dan dia bertekad untuk menang. Saya ragu apakah saya harus menerima tantangannya. Lagi pula jika saya setuju, itu akan dianggap sebagai intimidasi. Tetapi jika saya menolak, orang-orang akan salah paham bahwa saya tidak terampil. Jadi ini dilema yang nyata. Kenapa begitu? Kehormatan seorang alkemis tidak bisa diganggu. Kita harus memberinya pelajaran agar dia tahu bahwa alkimia bukan untuk sembarangan orang. Zhang Yuan tiba-tiba mengerti, mengepakkan tinjunya. Saya mengerti. Terima kasih guru atas bimbingan Anda dan saya sangat menghargainya. Sui Yue yang berada di samping Yang Ke sangat marah ketika mendengar ini. Giginya berkemelutuk keras. Bagaimanapun, Yang Ke memiliki posisi yang tak tertandingi di hatinya, bahkan mungkin melampaui Ai-O. Sekarang Jody benar-benar menyebut Yang Ke bukan siapa-siapa. Jika Sui Yue tidak peduli dengan status Jody, dia pasti sudah menghunus pedangnya dan membunuhnya. Beberapa alkemis tingkat kekosongan juga menurutkan kening, tidak senang dengan ucapan Jody. Lagi pula mereka tampak tidak pantas dengan statusnya, namun mereka tidak bisa berkata apa-apa. Jadi mereka hanya berpura-pura tidak mendengar. Namun beberapa alkemis tingkat kekosongan tertawa mengejek. Pada saat ini kelompok itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba hanya dengan sebatang dupa sebelum mencapai sebuah aula besar. Aula itu dikelilingi oleh formasi yang membatasi. Ai-O melambaikan tangannya, membukanya dan memimpin kelompok itu masuk. Kekuatan api yang begitu kuat. Seru Yang Ke takjub. Ia merasakan elemen api yang murni dan kaya melayang di udara, sebanding dengan nadi api paru-paru tanah dari Sekte Lingzhou. Ini adalah aula alkimia kota Suitian. Ai-O menjelaskan sambil tersenyum. Di bawah aula ini terdapat urat api tanah yang luar biasa dan para alkemis dari kamar dagang yang luo kami semua memurnikan ramuan mereka di sini. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.